Selamat bergabung teman-teman sekalian dalam kuliah sesi daring kedua di mata kuliah Sistem Produksi, dan topik hari ini adalah jaringan produksi strategis. Ya, jadi kejaran dari sesi ini adalah teman-teman harus memahami apa yang dimaksud dengan jaringan produksi strategis atau strategic production network, lalu juga harus melihat kapan network tersebut digunakan dan contoh-contohnya dalam praktik industri. Terakhir juga harus dipahami persoalan-persoalan yang muncul dalam strategic production network, terutama terkait PPC ya, terkait topik production planning and control. Oke, sekarang kita mulai dari background. Kenapa sih yang dinamakan strategic production networks ini perlu begitu? Jadi kalau kita bicara tentang pasar, teman-teman sudah tahu ada yang namanya free market di satu ekstrim gitu ya, dan ada namanya monopoli kan di ekstrim satunya. Kalau kondisinya monopoli gitu, satu perusahaan mengontrol seluruh komoditas di pasar, itu kan perusahaan buyer itu diuntungkan, sangat diuntungkan. Dan konsumen dirugikan total gitu. Karena harga di kartel, di setting gitu ya, berdasarkan monopoli tadi. Di ekstrim satunya, ada free market di mana seluruh perusahaan berkompetisi gitu untuk memperebutkan pasar gitu ya. Akhirnya di sini konsumen diuntungkan. Jadi seperti perang harga gitu. Teman-teman bayangkan kalau misalnya ada Gojek, Grab, dan semakin banyak ojol gitu ya, mereka bersaing harga terus, yang diuntungkan kan teman-teman sebagai pengguna ojol. Nah ini makanya kompetisi, karena sekarang kita era kapitalisme gitu ya, free market, jadi sangat semakin ketat gitu ya. Bahkan di sistem manufaktur pun akhirnya banyak yang membuat jaringan dengan entitas-entitas manufaktur lainnya untuk memitigasi dampak yang tidak diinginkan dari free market tadi gitu. Jadi misalnya bagaimana agar tidak terjadi perang harga, bagaimana agar ya kita tetap menguntungkan konsumen, tapi jangan sampai merugikan perusahaan gitu. Kita bicara sustainability juga di sini. Makanya akhirnya beberapa perusahaan, udahlah kita join bareng menjadi sebuah production network. Nah mungkin kalau teman-teman kemarin memperhatikan masalah supply chain, SCM gitu ya, sekarang juga kalau kita bicara production network disebutkan kita bicara supply network gitu. Nanti kita ke arah sana juga. Nah, bedanya ini kalau kita bicara strategic production network, itu kita bicara jangka panjang. Contohnya itu Keiretsu di Jepang. Keiretsu itu bahasa Inggrisnya adalah grouping of companies gitu ya, atau lineage gitu. Jadi kalau cerita sejarah sedikit, sebelum Perang Dunia itu, era 1700-an itu, perusahaan Jepang itu ya banyak lebih ke arah monopoli, namanya Zaibatsu gitu. Jadi satu perusahaan besar di berbagai daerah mengontrol banyak aspek pasar. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang hancur-hancuran, baru muncul akhirnya company-company kecil gitu ya di tengah ekonomi yang lemah, memaksa mereka untuk bergabung menjadi Keiretsu itu. Jadi muncul setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kalau di Jepang sendiri ada istilah vertical integration, ada istilah horizontal integration. Contoh Keiretsu itu kalau di Jepang Mitsubishi. Jadi kalau di Indonesia mungkin teman-teman hanya tahu Mitsubishi itu produsen mobil. Tapi kalau di Jepang, Mitsubishi itu sebuah holding. Paling atas itu adalah Bank of Tokyo Mitsubishi. Dia ngurusin masalah finansialnya gitu. Dan dia mensuplai seluruh capital untuk perusahaan-perusahaan di bawahnya. Di antaranya Mitsubishi Automotive, Mitsubishi Electric gitu ya. Mitsubishi Electric itu produsen lift terkenal. Kalau teman-teman lift-lift Jepang yang bagus itu diproduksi Mitsubishi Electric. Dan ada juga Mitsubishi Life Insurance. Jadi seluruh asuransi di Keiretsu-nya Mitsubishi itu diurusin oleh Mitsubishi Insurance. Nah, jadinya di sini bagaimana Keiretsu itu mempunyai fungsi spesifik yang saling melengkapi satu sama lain di dalam jaringan itu, network itu gitu. Nah, makanya tentu saja jadi ada plus minus ya. Satu sisi karena adanya jaringan seperti ini bisa jadi nggak efisien dari segi funding, karena ya kayak tadi Mitsubishi Motor, Mitsubishi Electric, mereka udah pasti dapat funding kan dari Mitsubishi Bank of Tokyo tadi kan. Makanya bisa jadi mereka sedikit boros gitu.
ada isu inefisiensi dari segi funding, dan bisa jadi mereka ngambil debt terlalu banyak. Tapi dari sisi sharing informasi, dari sisi scheduling itu sangat lebih efisien karena mereka sudah terkoordinir ya, dan udah jangka panjang gitu orientasinya. Jadi ada trust. Nah, trust ini yang susah kalau teman-teman baru bermitra dengan orang baru, kan beda dengan yang sudah di dalam sistem Keiretsu tadi. Seperti itu kurang lebih. Nah, kalau sekarang kita mau lihat dari latar belakang sisi sistem produksinya, dari sejarah. Kalau sebelum tahun 1900-an, abad ke-19 itu berarti 1800-an ya, mobil, kereta kuda itu masih craft production. Sistemnya fully customized gitu ya. Kita mau ada garis seperti apa, mau ada ornamen, dekorasi seperti apa, ditarik untuk kuda ukuran berapa gitu, kuda yang besar, kuda yang kecil, itu betul-betul by request. Jadi ya di situ jadi masuknya kerajinan, craft production. Namun resikonya adalah lead time-nya sangat lama. Jadi membuat mobil sebelum era Henry Ford itu, assembly line, itu memakan waktu 12 jam hingga 24 jam. Nah, akhirnya makanya seiring dengan adanya elektrifikasi, jadi awal abad ke-20 itu Tesla menemukan temuannya terkait trafo up, trafo down. Jadi sistem kelistrikan itu pakai AC, alternate current ya. Jadi bisa jarak jauh transmisinya. Beda dengan ya tadi kalau sebelumnya arus DC itu hanya jarak dekat gitu kan. Elektrifikasi ditemukan, akhirnya orang bisa membuat revolusi industri kedua, yaitu mass production, assembly line. Di situ Henry Ford pertama bilang, kita bisa memproduksi mobil dalam warna apapun yang kamu mau gitu ya, as long as it is black gitu. Yang berarti sebetulnya tidak dalam semua warna yang kamu mau. Jadi ada customisasi yang dikorbankan. Tapi trade-off-nya bagus juga gitu. Saat itu jadi production cost turun. Karena lead time-nya tadi satu mobil 12 jam, jadi hanya 2 jam dengan assembly line Henry Ford. Nah, di situ pada waktu itu breakthrough ya, membuat industrialisasi berjalan begitu. Orang jadi punya akses terhadap mobil, begitu semua orang punya akses terhadap mobil, logistik menjadi lebih gampang, bisa membawa barang mencapai titik-titik yang sebelumnya nggak bisa dicapai. Jadi market grows gitu ya waktu itu. Kemudian separuh kedua dari abad ke-20 muncul rasionalisasi. Nah, yang dinamakan rasionalisasi produk adalah pengurangan jumlah produk gitu. Jadi pengurangan jumlah produk agar kita bisa memfokuskan ke produk yang betul-betul menguntungkan. Ibaratnya ini law of Pareto lah. Jadi kita hanya pengen mengurangi gitu ya, 20 produk kita hanya 20% gitu variansi produk yang contribute terhadap 80% profit. Nah, jadi karena tadi kan assembly line gitu, berarti satu mobil itu ya assembly line-nya masing-masing. Kalau dia mau membuat variasi tertentu ya harus bikin assembly line baru gitu. Karena semakin banyaknya mass production, semakin banyaknya jumlah variasi mobil, berarti kan ada inefisiensi karena tidak semuanya laku begitu. Akhirnya dilakukan rasionalisasi. Contohnya kalau sekarang teman-teman lihat produk rationalization, mungkin bisa lihat odol ya, apa pasta gigi. Jadi kalau ada pasta gigi yang mereknya variasinya banyak banget, Pepsodent. Itu ada yang jeruk, ada yang rasa charcoal, ada yang macam-macam, ada yang extra fresh, ada yang apa. Tapi ada juga yang versi yang udah dirasionalisasi gitu. Contohnya kayak misalnya Colgate, dia betul-betul hanya membuat pasta gigi satu atau dua varian aja yang menurut dia ya udah gitu. Saya nggak butuh variasi, jadi saya rasionalisasi menjadi satu atau dua gitu. Dan itu akhirnya lari ke core kompetensi. Colgate itu dia merasa, kalau saya harus bikin rasa jeruk, kalau saya harus bikin charcoal, ini saya akan butuh outsource gitu dari supplier luar. Udah saya stick dengan kompetensi utama saya aja gitu. Jadi akhirnya dia ya stick with the core competencies gitu. Akhirnya rasionalisasi. Jadi hanya trennya company itu invest di produk yang paling menguntungkan. Kemudian ada isu berikutnya bahwa tren berikutnya tahun 90-an customer satisfaction itu menjadi hal penting gitu. Jadi bagaimana orang itu customer itu pengen produk itu diproduksi secara massal, tapi juga
fully customized, jadi udah bukan mass production tapi mass customization begitu ya. Dan di situ akhirnya untuk ngakalin tadi, karena setiap perusahaan udah punya core kompetensi, kita kalau mau customize ya berarti harus ngambil kompetensi perusahaan lain begitu kan. Kalau mau variability-nya tinggi. Daripada kita bikin variability dalam perusahaan, lebih baik gandeng perusahaan lain. Nah, makanya terbentuklah strategic production network. Itu karena prinsip tadi, mass customization, di mana daripada kita capek-capek bikin pabrik sendiri, misalnya Ford dia mau bikin warna macam-macam, dia harus bikin cat sendiri kan nggak efisien. Daripada dia bikin cat sendiri, mendingan gandeng aja perusahaan cat dari luar gitu. Jadi akhirnya mereka melakukan jejaring di situ. Sekarang kita lihat bagaimana jaringan produksi itu tuh terbentuk. Kalau dari minggu lalu teman-teman sudah belajar terkait SCM. Jadi bagaimana ada multi echelon gitu ya, supplier mensuplai ke supplier tier berikutnya mensuplai ke perusahaan manufaktur, manufaktur mensuplai ke distributor dan seterusnya. Jadi yang berpindah adalah materialnya. Material berpindah begitu. Dan misalnya Toyota gitu masih merakit gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya terkadang situasi seperti itu jadi tidak menguntungkan lagi. Kayak gimana contohnya? Misalnya, kalau kita bicara Coca-Cola gitu ya, misalnya Coca-Cola, dia mau menjual pasar di Indonesia, gitu ya, menjual produknya di Indonesia. Apakah dia harus mixing Coca-Colanya, lalu dibotolkan, dikalengkan, baru dikirim dari Amerika ke Indonesia gitu kan? Coca-Cola Company di Amerika. Apakah dikirim gitu dari Amerika ke Indonesia? Kan kalau dari prinsip SCM seperti itu. Jadi dia membuat dari suppliernya di Amerika gitu ya, karena ada prinsip resepnya kan rahasia gitu. Jadi nggak boleh tuh keluar. Jadi harus diproduksi di Amerika, dikirim ke ini ke Indonesia. Nah, di situ jadi inefisien, tidak menguntungkan karena harus ngirimin berliter-liter produk yang sebetulnya inti dari Coca-Cola kan konsentratnya saja yang rahasia. Kalau dari botol, kaleng itu kan bisa produksi sendiri. Gitu. Nah, pada akhirnya itu yang dilakukan. Mereka membuat Coca-Cola Indonesia, gitu, perusahaan baru Indonesia, di mana si Coca-Cola Company ini hanya mengirimkan konsentratnya saja. Jadi mengirimkan konsentratnya aja ke Indonesia, kan konsentrat misalnya satu berapa mililiter itu bisa membuat berapa botol, gitu kan? Karena saking konsentrat. Jadi daripada kita ngirim 1 ton produk Coca-Cola jadi, lebih baik ngirim 1 ton konsentrat karena bisa jadi misalnya 50 ton produk jadi nanti dijual gitu kan. Lebih murah. Akhirnya itu yang terjadi. Jadi jaringan yang dibentuk tidak hanya mengirim material, tetapi bahkan jaringan yang dibentuk sudah produksi sendiri. Gitu. Jadi akhirnya Coca-Cola Company tinggal ngurusin pemasaran, dia bikin iklan aja, bikin iklan biar generasi muda minum air gula yang bikin diabetes gitu. Dia bikin iklan gitu bahwa ini hip, bahwa ini tuh ada versi Diet Coke, ada versi Coke Zero gitu. Tapi tetap semua pencampuran, produsen botol, kaleng gitu. Bahkan warna merahnya Coca-Cola itu di botolnya itu udah standardized. Nah, itu yang bahkan mereka nggak ngirim catnya, mereka hanya ngirim kode rasio nyampur-nyampur pigmen warnanya aja. Jadi bagaimana akhirnya jaringan itu sudah tidak hanya ngirim barang tapi juga memproduksi sendiri, itu jauh lebih murah. Banyak perusahaan menerapkan setting ini sekarang. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang tadi di kasusnya Coca-Cola, Coca-Cola Company yang di Amerika itu adalah OBM, Original Brand Name Manufacturer. Dia bisa membentuk jaringan produksi strategis di Indonesia. Jadi dia menggandeng partner komponen satu, misalnya untuk meracik air Coca-Colanya dari konsentrat yang dia kirim gitu, dan misalnya partner komponen 2, misalnya botol atau kalengnya gitu. Kemudian dia juga bekerja sama dengan partner for sub assembly 1. Jadi oke, partner komponen 1 dan komponen 2 kalian rakit di partner sub assembly 1 gitu. Dan ini si entitas yang dilingkari warna biru itu gitu ya, dikotakin warna biru itu adalah si Coca-Cola Amatil Indonesia. Jadi jaringan produksi strategis dari Coca-Cola Company yang di Amerika. Ini jauh-jauh lebih murah kalau teman-teman lihat. Dan banyak sekali produk-produk lain seperti Adidas, Gap itu memakai jaringan produksi seperti ini.
Jadi banyak juga kalau saya bicara dengan karyawan Adidas itu mereka punya akses ke OM-nya. Jadi banyak barang-barang sisa ekspor gitu ya, barang sisa yang nggak jadi dijual sebagai Adidas, sepatu-sepatu itu jadi dijual oleh si OM-nya sendiri, barang sisa ekspor namanya. Begitu juga dengan kayak Gap gitu banyak barang sisa ekspor. Nah, itu akhirnya ini membuat masalah tersendiri juga. Jadi sebagai gambaran, daripada mereka bayar orang mahal di Amerika, ya mereka jelas lebih murah bayar tenaga kerja di Indonesia. Tahun 2005-2006 itu saat saya SMP ya, sedang ada film dokumenter menyorot tentang Gap. Dia hanya membayar di Bekasi itu pabriknya, orang itu $1 sehari. $1 itu Rp10.000. Jadi sebulan pegawai di Gap yang bikin-bikin sepatu atau baju itu hanya mendapat 300.000 gitu. Itu waktu itu udah relatif murah juga, sangat murah. Bahkan asisten rumah tangga pun gajinya lebih dari itu gitu kan. Nah, di sini akhirnya yang ya ada tadi gitu, ada isu-isu sosial. Akhir-akhir ini bahkan memang Indonesia juga sudah kurang menarik menjadi OM gitu. Kayak beberapa perusahaan tekstil akhirnya banyak lari ke Cina. Tekstil-tekstil lokal Indonesia gitu ya, perusahaan yang tadinya kita masih ada sih beberapa menjadi OM gitu. Uniqlo gitu masih beberapa gitu dibuat di Indonesia, saya lihat. Kalau datang ke pabriknya di Semarang itu ya masih ngeliat tuh warna-warna khas Uniqlo dan saya tanya memang ini dibuat oleh untuk Uniqlo gitu, untuk OBM Uniqlo. Nah, tapi kebanyakan itu tetap di Cina gitu. Karena memang mereka pabriknya udah sangat besar, kapabilitas tenaga kerjanya lebih tinggi dan mau dibayar lebih murah dari orang Indonesia. Makanya kalau betul-betul free trade gitu ya, tidak dihalangi regulasi, udah kalah itu pengusaha tekstil Indonesia oleh importir Cina. Udah megap-megap. Makanya banyak perusahaan tekstil seperti Sintek gitu ya, atau apa di Indonesia, mereka udah mengandalkan order dari lokal, seperti baju seragam militer, baju seragam untuk pemerintahan gitu. Karena memang itu yang secara regulasi dikip nggak boleh oleh perusahaan tekstil dari Cina gitu, harus dalam negeri produksinya. Karena tadi pabrik-pabrik di Cina sudah sedemikian besarnya gitu ya, dia udah menjadi OM untuk berbagai macam merek, jadi ya tinggal sisa-sisanya aja yang diekspor ke Indonesia. Ibaratnya mereka jual dengan harga murah juga orang pabriknya udah BEP di sana, ini seperti bonus tambahan aja. Bayangkan itu kita produsen tekstil Indonesia harus bersaing dengan seperti itu gitu. Kita yang masih ngejar BEP udah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang udah orang sisa-sisa produksi aja yang dijual ke Indonesia begitu. Ya ibaratnya makanya di sini jadi ya ada dampak sosial ekonominya juga. Gitu. Tapi sebagai perusahaan kalau kita mempunyai perusahaan OM yang bagus gitu ya bermitra dengan OBM itu jelas diuntungkan karena kita menjadi satu jaringan strategis yang sama gitu. Nah, oke, jadi pengertian jaringan produksi strategis adalah sebuah bentuk kerjasama baru yang terdiri dari sekelompok partner independen yang memiliki dependensi ekonomi gitu, yang berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan strategis. Nah, kenapa kita perlu seperti ini? Karena tadi situasi persaingan sangat ketat, bekerja sendiri-sendiri ini sudah bukan opsi yang viable gitu, bukan opsi yang visible. Makanya butuh kerjasama dengan perusahaan lain. Yang harus disorot jaringan produksi strategis adalah elemen-elemennya ini PT-nya sendiri. Jadi mereka independent partner sendiri, legal independent partner sendiri. Jadi bukan elemen dalam perusahaan. Jadi jangan bayangkan ini seperti divisi marketing, divisi produksi, R&D, bukan. Mereka PT-PT sendiri gitu. Seperti tadi Mitsubishi itu udah PT sendiri, udah Bank of Tokyo Mitsubishi itu legal entity sendiri. Mitsubishi Motor adalah PT sendiri, produsen motor. Mitsubishi Electric entitas sendiri. Jadi mereka udah mempunyai dirutnya sendiri, mempunyai board of directornya sendiri gitu ya. Dan mereka bekerja sama gitu secara long term untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti itu. Jadi dasar dari jaringan produksi strategis
Itu adalah cooperation and collaboration. Bedanya apa? Intinya sama-sama bekerja sama, berkolaborasi, itu sama-sama adanya sinergi, kan begitu. Yang menjadi pembeda adalah terkait worldview, misi, belief, and goals. Jadi terkait tujuan, visi, misi, kepercayaan begitu ya, belief. Kalau cooperation itu hal-hal tersebut tidak harus di-share. Jadi saya bekerja sama dengan misalnya orang lain gitu ya, dalam mata kuliah ini belum tentu kita mempunyai visi yang sama. Itu bisa, itu adalah cooperation. Atau misalnya Toyota Agya sama misalnya apa sih Daihatsu Ayla gitu. Mereka kan bekerja sama di situ. Tapi belief, visi, misi berbeda gitu. Mereka memproduksi mobil yang sama biar ya tadi mencapai ekonomi of scale, tapi ya mereka jelas mempunyai Toyota Way kan berbeda dengan Daihatsu Way gitu kan. Toyota Way ada bukunya sendiri, kalau Daihatsu belum tentu sharing prinsip yang sama. Itu cooperation. Tapi kalau collaboration, yang namanya belief, visi, misi, goal itu harus share gitu dalam setiap produksi strategis yang bekerja sama, yang berkolaborasi gitu. Gitu. Contohnya kayak misalnya rumah sakit gitu, RSHS, lalu misalnya dalam situasi corona ini ya, RSHS, RSPI gitu, Yulia Suryanti Saroso atau apa yang di Jakarta itu harusnya berkolaborasi karena mereka visi, misi, dan goalnya sama. Sama-sama agar Indonesia survive terhadap wabah coronavirus. Kan gitu. Jadi sudah bukan kooperasi lagi. Karena udah view-nya share, belief-nya share, maka itu menjadi sebuah kolaborasi. Karena udah nggak penting lagi tuh nama apa keuntungan profit dari rumah sakit atau misalnya apa ya, udah nggak mikir sendiri-sendiri seharusnya gitu ya dalam menghadapi sebuah krisis seperti ini. Itu harus kolaboratif. Nah, jadi kalau kita secara definisi formal ya, kerjasama atau cooperation adalah proses sinergi bekerja bersama yang bisa jadi intensional atau non intensional. Jadi teman-teman kalau misalnya misalnya teman-teman memproduksi tali sepatu gitu ya. Lalu misalnya tali sepatu itu dibeli oleh assembler yang membuat sepatu gitu. Itu sebetulnya ada upaya kerjasama, belum tentu teman-teman secara intensi ingin menguntungkan pembuat sepatu kan. Toh teman-teman hanya membuat tali sepatu aja. Makanya di situ non intensional. Nah, jadi bisa jadi agen-agennya itu non intensional tapi ya mereka bekerja sama tanpa sadar. Kata kuncinya adalah working in harmony sebetulnya. Jadi ya memang harus responsif. Jadi kalau misalnya tadi tukang sepatunya butuh tali, ya talinya harus ada gitu, disuplai ke dia. Karena kalau talinya nggak ada, tukang sepatunya kehilangan tali gitu, nggak bisa merakit sepatu, itu berarti kan bukan cooperation, dia dirugikan. Nah, contoh lain adalah komputer. Kalau teman-teman bicara cluster computing, misalnya pakai server, remote access gitu. Jadi runningnya nggak hanya di satu komputer, bikin program gitu ya. Itu adalah cooperation. Karena ya tadi, dia bekerja sama untuk sinergi dan di sini udah nggak penting nih komputernya nggak sharing view yang sama, nggak punya visi misi yang sama, itu kita nggak nggak terlalu penting kan karena ya benda mati, jadi kita bilang dia bekerja sama gitu. Nah, tujuannya ya tentu saja untuk meminimasi processing time seperti itu kan kalau tadi komputer. Jadi kalau kolaborasi secara definisi formal adalah proses rekursif. Rekursif itu dia perlu bolak-balik, jadi apa ya, aksi reaksi tektokan lah kalau bahasa informalnya. Jadi ada aksi koordinasi yang berjalan dua arah terus-menerus gitu ya. Dari orang atau organisasi yang bekerja bersama untuk mencapai common goals. Nah, ini kata kuncinya kolaborasi. Dan biasanya melibatkan hal-hal yang membutuhkan kreativitas gitu. Dan butuh sharing knowledge dan sebagainya. Nah, namanya kolaborasi ini juga membutuhkan leadership. Jadi karena kita kan selalu kalau bicara kolaborasi itu selalu apa ya? Biasanya kolaborasi yang mudah itu terjadi kalau perusahaan itu setara gitu. Kayak teman-teman misalnya kerja kelompok. Kerja kelompok kolaborasi itu kan
nggak akan terjadi kalau satu orang merasa dia lebih tinggi dari orang lainnya gitu. Jadi harus prinsip pertama adalah egaliter. Egaliter dan decentralized. Jadi tiap orang punya job desk masing-masing dan setara kan gitu frameworknya. Baru nanti ada satu ketua kelompok yang mengkoordinir, tapi bukan berarti dia lebih tinggi gitu. Jadi paham ya? Jadi memimpin tapi tetap prinsip utamanya egaliter gitu. Namanya kolaborasi itu setara, nggak boleh dia lebih tinggi sebetulnya begitu. Nah, lalu dan pada akhirnya karena tadi prosesnya rekursif, berarti ada namanya introspeksi gitu dan ada namanya komunikasi. Jadi masing-masing pihak melakukan evaluasi dan mengevaluasi satu sama lain. Tujuannya apa? Biar akhirnya ada namanya collaborative problem solving. Biar masalah ini nggak diselesaikan sendiri-sendiri, tapi diselesaikan dari berbagai perspektif. Nah, pada akhirnya ya digunakan metrik seperti rubrik, chart, grafik gitu ya, untuk melihat sejauh mana secara objektif gitu performa itu dapat terukur gitu. Jadi kalau di kolaborasi itu ya tetap diukur. Jadi tiap misalnya perusahaan tadi Keiretsu tadi Mitsubishi dia punya beberapa anak perusahaan kan dari holdingnya. Tetap mereka masing-masing punya goal and objective perusahaan. Tiap bagian tetap punya key performance indicator gitu untuk melihat mereka secara individual perform dan berkontribusi apa terhadap si jaringan produksi strategis tadi. Tadi kita sudah bahas tentang kooperasi, cooperation and collaboration ya. Sekarang kita bahas untuk cooperation-nya sendiri. Dia membutuhkan communication and coordination. Communication itu adalah penyampaian informasi dari antar pihak yang bekerja sama di jaringan produksi strategis. Kalau coordination itu pengaturan pelaksanaan aktivitas agar tidak terjadi tumpang tindih. Gitu. Jadi upaya seperti scheduling, itu penjadwalan itu sebetulnya coordination. Makanya kalau ya itu kadang mahasiswa juga masih salah. Misalnya dosennya bilang, tolong disampaikan bahwa kelas ini akan misalnya diganti jadwalnya menjadi besok gitu. Baik Pak, saya akan koordinasikan dengan teman-teman gitu. Sebetulnya di situ contohnya lebih baik komunikasikan gitu kan. Saya akan komunikasikan dengan teman-teman dan koordinasikan agar tidak tumpang tindih gitu. Itu contoh ya tadi. Ada kedua hal itu penting untuk operation ya. Nah, next. Kalau tadi kita bicara tentang cooperation, sekarang collaboration. Jadi definisinya ada dua nih di slide ini. Jadi kalau dibilang collaborative manufacturing itu adalah upaya sharing informasi antar beberapa bisnis proses gitu ya. Atau proses bisnis terkait elemen eksternal atau internal dari sebuah supply chain. Jadi ya tadi karena kita sudah punya goal objektif yang shared gitu ya. Shared itu artinya dia sama, kita mencapai tujuan yang sama gitu yang diinginkan. Jadi sharing information juga lebih secure, lebih aman. Coba kalau kita masih belum punya goal yang share gitu ya, atau even goalnya conflicting. Nah makanya di situ kalau goalnya conflicting udah jelas nggak akan bisa share information gitu karena saling bersaing. Definisi kedua juga bisa dibilang collaboration itu strategi di mana individu atau organisasi yang sesuai baik internal atau eksternal dari legal enterprise bersinergi bekerja sama gitu. Nah, penekanannya sebetulnya kalau collaboration itu ya tadi ya punya shared vision, punya visi misi yang sama, objektif yang sama begitu. Dan kolaborasi ini terjadi antara legal entity yang berbeda. Legal entity itu berarti ya PT, CV, kalau di luar negeri LTD titik limited gitu ya. Jadi misalnya Cisco Group, Cisco Electronics Ltd gitu. Itu artinya PT lah kurang lebih. Perseroan terbatas makanya limited gitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat tujuannya, pada akhirnya upaya production network itu dilakukan untuk meningkatkan competitiveness. Pertama kan dari segi resiko jelas kita mitigasi. Kalau teman-teman belajar ekonomi teknik, harusnya semester ini ya, itu juga dilihat bagaimana kita modal itu, capital itu jangan dari sendiri gitu kan.
sebisa mungkin dari orang lain. Karena tadi don't put all your eggs in one basket gitu. Kalau teman-teman punya 1 miliar, jangan lalu pengen usaha misalnya 500 juta, kan sebetulnya bisa aja tuh 500 juta dari aset sendiri. Tapi tetap jangan, sebaiknya minjem dari bank sedikit misalnya dari tetap punya teman-teman gitu. Nah, karena kenapa? Karena memang ya baiknya memang tidak semuanya dibuat sendiri karena ada resiko-resiko misalnya kalau tiba-tiba kita eh, capital kita dari kitanya nggak stabil, cash flow-nya gitu. Tiba-tiba misalnya teman-teman 1 miliarnya hilang gitu. Kalau semuanya murni dari sendiri 500 juta, pasti usaha kita berhenti gitu. Makanya baiknya kita gandeng eksternal luar. Apalagi kalau pakai perusahaan asuransi. Nah, ini kayak si Trans itu, dulu kan Transcorp itu punyanya Pak Hairul Tanjung kan beli Carrefour. License-nya dibeli. Nah, itu tuh dia pendanaannya pakai 10 bank asing untuk membeli itu. Karena tadi ya, mengurangi resiko. Walaupun sebenarnya aset beliau mungkin cukup juga gitu kan. Faktor kedua dan ketiga masih berhubungan. Economies of scope and economies of scale. Jadi yang dinamakan economies of scope adalah kita mampu memilih scope gitu ya, apa sih batasan yang memenuhi keekonomisan kita. Jadi gampangnya kalau Henry Ford tadi sekarang misalnya terlahir kembali, daripada dia bikin mobil warna hitam aja, kan sekarang orang maunya mobil macam-macam. Nggak mungkin mau mobil warna hitam doang ya, walaupun warna hitam masih favorit. Daripada dia bikin catnya sendiri, ngaduk sendiri, lebih baik dia bikin kerjasama sama perusahaan cat mobil gitu. Dari situ dia bisa membuat ragam produk yang biayanya murah. Karena core kompetensinya Henry Ford hanya membuat mobil, tidak membuat cat mobil. Mungkin pada jangka panjang gitu ya, berapa puluh tahun, kalau dia bikin cat, gitu, akhirnya mungkin dia bisa menyaingi produk cat mobil, bisa bikin kompetitif. Tapi dalam jangka pendek, lebih kompetitif kalau dia bekerja sama perusahaan lain yang memang core kompetensinya bikin cat mobil gitu. Itu economies of scope. Nah, kalau economies of scale, karena tadi ada sharing ekonomi, sharing infrastruktur gitu, kita bisa mencapai skala ekonomi tertentu. Contohnya gini, undang-undang di Indonesia itu, kalau teman-teman membuat perusahaan, itu harus mempunyai ruang terbuka hijau, harus mempunyai water treatment plan. Kalau perusahaannya misalnya smelting atau apa, water treatment plan. Terus ada kalau perusahaan pembangkit energi batu bara gitu, butuh ada tempat menampung fly ash sama dry ash gitu, sisa-sisa abunya. Nah, kadang kalau dalam suatu kawasan industri, prinsip kayak water treatment plan gitu digabung jadi satu. Jadi daripada setiap perusahaan gitu membuat water treatment plan-nya masing-masing kan itu mahal ya gitu. Lebih baik tercentralize, tinggal bikin pipanya masing-masing gitu. Jadi setiap perusahaan di suatu komplek industri hanya punya satu water treatment plan gitu dan itu mengelola seluruh air di kawasan industri. Karena ada kerjasama itu, skala ekonomi tercapai. Duit yang tadinya tiap perusahaan harus bikin WTP masing-masing, bisa dialokasikan untuk misalnya aset yang lain. Lalu contoh lain, kecepatan memenuhi permintaan pasar dan fokus pada sharing kemampuan partner. Ya pada akhirnya kerjasama-kerjasama ini bikin kita lebih responsif terhadap market juga. Begitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, ini ada contoh bentuk-bentuk jaringan sistem produksi yang strategis. Nah, ini dibahas juga di bukunya, saya lupa itu judulnya Strategic Production Networks. Itu ada dibahas matriksnya ini kenapa seperti ini. Intinya kalau serial production gitu ya, flow shop gitu, misalnya pabrik yang continuous production gitu, itu dia cocok dengan strategic network dan operative network. Sedangkan kalau kita project based, ya, itu contohnya cocok dengan jaringan virtual enterprise dan regional network. Kalau kita bahas satu-satu, kalau kita serial production, seperti misalnya flow shop gitu, apa bedanya strategic network sama operative network? Strategic network biasanya bisa menampung pekerjaan serial yang membutuhkan kompleksitas lebih tinggi gitu.
Sementara operatif network dia bisa menangani produksi serial yang kompleksitasnya rendah. Demikian juga dengan virtual enterprise dan regional network. Jadi kalau mereka berdua sama-sama lebih cocok untuk pekerjaan project based, jadi yang eventual, bukan yang continuous tiap hari begitu ya. Nah, kompleksitas yang lebih tinggi itu cocok oleh virtual enterprise. Sementara kalau regional network itu cocok untuk yang kompleksitasnya rendah gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi itu sebetulnya pada akhirnya bagaimana teman-teman memilih gitu ya. Perbedaannya apa? Kalau strategic network itu garisnya hierarki. Jadi sudah jelas vocal firm atau core firmnya itu yang di segitiga itu di strategic network itu ya Coca-Cola Company gitu. Dia yang mengatur seluruh ininya dia operasional. Jadi logistik service provider, suppliers first tier, second tier itu semua jaringan di produksi strategisnya seperti Coca-Cola Indonesia itu diatur karena strategic network. Garisnya itu garis lurus karena memang ya hierarkinya jelas gitu. Garis titik-titik itu artinya koordinasi ya. Jadi supplier di strategic network itu berkoordinasi tapi tetap mereka menjawab gitu ya, bertanggung jawab kepada atasnya atau si vocal firm, core firm. Nah, kalau operatif network itu sama, dia untuk serial proses ya, yang kayak flow shop, tapi kompleksitasnya rendah. Jadi contohnya cuma butuh satu broker gitu, dia hanya mempertemukan saja. Jadi di jaringan itu bisa terdapat lebih dari satu manufacturer, terdapat lebih dari satu supplier gitu. Terdapat lebih dari satu service provider. Mereka jadinya bertemu aja jadi kayak asosiasi gitu. Jadi misalnya manufacturer mensuplai dari supplier A tapi tiba-tiba supplier A atau misalnya kebutuhannya naik jadi manufacturer butuh ambil dari supplier B. Nah, itu udah dihubungkan oleh si broker ini. Tidak ada figur segitiga seperti di core firm yang di strategic network kalau di operative network. Jadi lebih ke operasional aja dan cocok karena kompleksitas kecil. Barang-barangnya tidak perlu yang diproduksi itu tidak perlu butuh high teknologi gitu ya, tidak butuh ya kerahasiaan. Jadi ibaratnya di sini lebih ke middleman aja si brokernya. Tidak perlu vocal firm yang menengahi. Sekarang kita ke yang project base. Kalau dari regional network itu teman-teman bayangin setiap kotak dan bulat itu punya fungsinya masing-masing. Jadi garis titik-titik itu ya koordinasi saja. Gitu. Ibaratnya teman-teman mau membuat jembatan gitu kan di suatu desa, misalnya KKN tematik gitu ya. Berdasarkan regional network, kan teman-teman nanti ada jurusan teknik industri, teknik sipil, ada jurusan teknik kimia, misalnya teknik sipil yang warna kotak persegi panjang gitu ya, dia itu berkaitan dengan struktur jembatannya. Teknik kimia misalnya berkaitan dengan fluidanya gitu, bagaimana mengalihkan debit air sungai biar untuk sementara selama pengerjaan airnya nggak terlalu deras. Lalu TI gitu ya, hanya melihat dari scheduling, project management telat apa enggak, mana yang perlu di crash, critical activity-nya mana. Itu kalau regional network. Jadi memang terbatas di ini ya, dia kompleksitas rendah dan project based. Kalau kompleksitasnya tinggi dan project based itu pakai virtual enterprise gitu. Jadi memang sama gitu pakai broker juga dan brokernya di sini memang menengahi gitu antara dia sudah melihat desainer ada beberapa pilihan, manufacturer assembler ada beberapa pilihan, marketer distributor juga ada beberapa entitas. Dia hanya berkoordinasi dengan broker. Tapi broker untuk suatu project memilih salah satu saja. Jadi kalau teman-teman lihat di virtual enterprise itu, VU itu ada garis solidnya dari marketer distributor yang di kanan bawah itu hanya satu titik yang warna gelap yang dipilih koordinasi ke VU. Dari supplier logistik service provider hanya ada satu titik yang warna gelap yang dipilih masuk ke VU. Demikian juga dengan manufacturer assembler hanya ada satu titik yang diundang ke VU. Yang lainnya bagaimana? Ya hanya garis koordinasi. Jadi ibaratnya untuk proyek tertentu ya tidak semua pihak dilibatkan. Ada mekanisme tender atau mekanisme tertentu gitu ya untuk menjamin karena pekerjaan kompleksitasnya besar, maka si broker ini menyerap informasi gitu ya, setiap entitas bisa ngapain aja untuk suatu proyek virtual enterprise.
Di sini VU virtual unit ya, diambil perwakilan dari tiap kompetensi gitu. Desainer satu orang, manufacturer satu orang, supplier dan marketer masing-masing satu orang. Tujuannya apa? Biar lebih efisien. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman tinggal baca sendiri. Ada berbagai dimensi ya. Tadi 4 jenis network itu dibahas. Mulai dari konfigurasi dan seterusnya. Beberapa tadi sudah saya bahas di slide sebelumnya. Contohnya kalau tadi yang strategic network, konfigurasi strukturnya itu hierarkis. Gitu. Sementara yang lain itu seperti operative network itu dia central coordination pakai broker gitu ya. Regional network polycentric karena memang hanya garis koordinasi saja. Lalu kalau tadi melihat misalnya elemen distribution of power gitu ya. Sudah jelas strategic network itu asimetrik karena yang memegang power utama adalah si focal firm, core firmnya gitu kan. Sementara virtual enterprise yang project based itu dia lebih simetris, jadi saling melengkapi sesuai kompetensinya. Dan seterusnya. Misalnya lagi kita bisa melihat apalagi redundansi. Redundansinya kalau strategic network jelas sedikit. Karena memang si core firmnya sangat memilih. Dia mau memakai supplier A, B, C nggak boleh tumpang tindih gitu. Dan bahkan kalau bisa supplier A, B, C itu nggak boleh kenal satu sama lain. Karena kalau kenal mereka bisa bikin produk tiruan. Lalu jual pakai misalnya uh, merek tersendiri gitu, nggak dijual ke Coca-Cola. Makanya di situ redundansinya sedikit. Demikian juga dengan virtual enterprise. Jadi pekerjaan yang high complexity itu justru mereka lebih efisien. Kompetensi yang dipakai itu lebih eksklusif gitu. Core kompetensinya betul-betul tiap perusahaan diperhatikan, tidak tumpang tindih. Sementara kalau yang kompleksitasnya rendah seperti regional network untuk yang project based dan operative network untuk yang uh, serial job gitu ya. Itu biasanya redundansinya cenderung tinggi karena ya tadi memang pekerjaannya relatif nggak kompleks, jadi memang ya everyone can do it gitu. Makanya banyak kompetensinya tumpang tindih antar satu legal entity dengan entity lain di dalam jaringan produksi strategisnya seperti itu. Silakan dibaca selengkapnya. Kalau kita lihat siklus kerjasama, ini life cycle ya. Semuanya di TI selalu bicara life cycle, product life cycle, macam-macam life cycle. Nah, kalau cooperation itu cycle-nya pertama mulai dari paling atas, core competency planning. Jadi kita lihat kompetensi kita apa gitu. Kita apakah freight forwarder gitu ya, bisa mengirim barang atau logistik gitu. Atau kita misalnya manufacturer engine gitu ya. Jadi kita punya alat-alat dice cetakan-cetakan engine atau mesin press yang kapasitas sekian ton gitu. Kita petakan gitu kompetensi kita apa. Selanjutnya ke kanan gitu ya, kita cooperation planning. Kita lihat, kita bisa, kompetensi kita bakal lebih berguna kalau kita bekerja sama dengan siapa. Harapannya setiap perusahaan itu udah punya core kompetensi planning, jadi kita tinggal matching aja. Ada matching satu dengan yang lain hingga didapat kombinasi yang baik. Gitu. Kalau tadi biasanya perusahaan, contoh-contoh gampang tuh perusahaan perkapalan gitu, galangan kapal, dia bisa bekerja sama dengan perusahaan seperti pengelola pelabuhan seperti Pelindo gitu. Itu contoh cooperation-nya ya dengan perusahaan misalnya reparasi kapal atau barangkali perusahaan-perusahaan misalnya alat berat karena dia untuk mengangkat crane, mindah-mindahin kontainer, servis alat berat gitu ya. Itu contoh bagaimana core kompetensi saling komplement, melengkapi satu sama lain. Nah, lalu ada namanya cooperation negotiation. Jadi negosiasi itu perlu. Kenapa? Karena bisa jadi gampang-gampangnya kayak gini. Kalau di Mitsubishi tadi gitu ya, kan ada contoh, ada banknya gitu, Bank of Tokyo Mitsubishi, ada Mitsubishi Motor. Toh mereka sama-sama profitnya kan akan ke Mitsubishi juga gitu ya. Ke holding company, shareholder utama ujungnya kan sama paling atas. Tapi di sini mereka tetap negosiasi gitu. Misalnya Bank of Tokyo ngasih pinjaman ke Mitsubishi, Bank of Tokyo Mitsubishi gitu ya, ngasih pinjaman ke Mitsubishi Motor. Dia mau ngasih interest rate yang tinggi apa enggak gitu. Itu interest rate akan dinegosiasikan.
Interest rate yang tinggi akan menguntungkan Bank of Tokyo Mitsubishi, tapi merugikan si Mitsubishi Motor karena dia harus kerja keras tuh untuk nutupin interestnya. Sebaliknya interest yang rendah akan ngerugiin Bank of Tokyo Mitsubishi, tapi menguntungkan Mitsubishi Motor karena dia bisa ngembalin duit lebih cepat. Walaupun ujung-ujungnya shareholdernya sama gitu ya, shareholder Mitsubishi, tapi tetap aja gitu mereka ada proses negosiasi cash flow perusahaan mana yang sehat gitu. Nanti itu yang lebih sehat biasanya lebih willing to compromise lebih gitu. Jadi ada tarik menarik di situ. Walaupun mereka even holdingnya sama, even yang punya sama, tetap ada negosiasi internal. Nah terakhir gitu ke kiri sebelah kiri ada cooperation monitoring and development. Jadi di review sejauh mana kooperasi ini saling kerjasama saling menguntungkan. Lalu development apa yang bisa kita tambahkan? Misalnya kompetensinya bisa ditambah atau nanti misalnya perlu merevisi core kompetensi, ternyata kita perlu alih bisnis. Gitu. Seperti misalnya ya, saya suka ngasih contoh Sampurna tadinya rokok, core kompetensinya produksi tembakau, sekarang ke energi karena sudah dijual rokoknya. Berarti kan core kompetensinya beda dari rokok ke energi. Nah itu contoh bagaimana development itu terjadi juga bahkan di ranah kompetensi dan terus core kompetensi planning berulang terus seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman baca papernya McClellan tahun 2003 itu judulnya Collaborative Manufacturing gitu ya. Strategy based on trust and coordination kalau saya tidak salah judulnya. Itu dia bilang kalau requirements of collaboration itu ya ada 3. Enterprise planning, SCM, dan real time information. Nah, kalau kita lihat elemen-elemen yang tadi disebutkan seperti core competency planning gitu-gitu, itu juga terdapat di enterprise planning begitu ya. Dan kalau dia sudah punya SCM, itu lebih gampang untuk berkolaborasi. Karena berarti dari segi sharing informasi, itu sudah ada. Masih ingat bedanya sistem logistik dan SCM ya? Kita bahas minggu lalu. Nah, berarti tinggal ada penyamaan visi. Begitu. Jadi tinggal penyamaan visi, goal and objective, ada sinergi di sana, dan real-time information sharing. Tujuannya apa? Agar pengambilan keputusan itu dilakukan dengan pengetahuan akan kondisi terkini dari seluruh entitas di network tersebut. Makanya beberapa kali 2019 itu sempat ada konsep ini blockchain sharing informasi dalam sebuah jaringan produksi gitu. Jadi bagaimana kalau prinsipnya blockchain kan semua informasi transparan dan tidak bisa diubah seenaknya karena setiap orang memiliki, setiap entitas memiliki kopi dari si ledgernya itu, dari buku besarnya. Kan kurang lebih begitu. Jadi setiap entitas di jaringan produksi juga share real time informasi yang sama dan mereka jadi tidak apa ya, jadi lebih lebih robust terhadap misinformasi gitu. Jadi itu nggak ada problem dari sisi tersebut gitu. Beberapa isu atau permasalahan terkait strategic production network sama seperti SCM ya, kita memiliki isu terkait pemilihan partner. Jadi memilih partner yang baik bagaimana begitu. Karena ini masalahnya long term. Lalu ada production planning yang terdistribusi atau distributed production planning. Sama juga seperti SCM ya, kalau kita mau mengirim ke konsumen tanggal sekian, berarti kita harus order dari supplier tanggal sekian. Nah, problemnya adalah kalau SCM kita hanya bicara satu komoditas, namanya network production strategic production network, itu kita bicara tadi kalau Mitsubishi Motor, Mitsubishi Electric, ada banknya juga, itu berarti udah bicara produknya Mitsubishi Electric, bicara produknya Mitsubishi Motor, bicara funding capitalnya macam-macam, jadi lebih rumit gitu. Dan kalau ada production planning, selalu ada production control, pengendalian produksi, lalu ada information system dan cooperation management. Jadi kayak pengelolaan kerjasamanya juga harus diperhatikan. Nah, jadi kalau kita lihat pemilihan partner itu pertama harus melihat core kompetensi. Core kompetensinya harus komplement dengan kita, tidak boleh conflicting atau redundant. Karena tadi setiap
Setiap partner di dalam network itu harus membawa value added-nya masing-masing. Nggak boleh free riding gitu ya, numpang nama gitu atau gimana. Kalau sudah core kompetensinya berbeda, kita harus lihat dari metrik, apakah dia bisa reliable atau tidak dari segi QCD gitu. Dari segi quality, delivery, dan cost, apakah dia efisien apa tidak, dan seterusnya. Satu hal yang penting, compatibility juga harus dilihat gitu, dari segi manajemen ataupun dari segi si networknya. Kalau balik lagi saya ke kasus Mitsubishi yang tadi, si Keiretsu itu tadi, jadi misalnya kan dia ada Bank of Tokyo Mitsubishi, ada Mitsubishi Motors, Mitsubishi Electric, sama misalnya insurance gitu. Dan Bank of Tokyo perannya adalah di situ sebagai penyedia capital untuk investasi di setiap perusahaan lainnya. Nah, tentu saja mereka bisa misalnya menggandeng perusahaan baru. Misalnya mereka memilih Google atau misalnya Microsoft gitu. Valuasi perusahaannya sangat tinggi gitu ya. Bisa saja dari segi core kompetensi mereka komplement. Dari QCD nggak pernah telat itu Google dan Microsoft. Tapi ternyata capital yang dibutuhkan terlalu besar. Bisa jadi si Bank of Tokyo-nya, Mitsubishi-nya nggak bisa menyediakan capital yang diminta gitu. Dan jadinya disrupsi. Jadi peran si Bank of Tokyo Mitsubishi di network itu menjadi tidak 100% lagi gitu. Karena kalau mereka menggandeng si Google atau Microsoft akan mencari bank lain gitu untuk fundingnya. Dan di situ ada isu compatibility, makanya Google dan Microsoft tidak bisa diajak ke tadi si Keiretsu itu. Itulah contohnya. Sekarang kalau sudah memilih partner, isu berikutnya adalah menentukan strategi yang paling optimal. Nah, tools yang paling gampang gitu ya. Karena teman-teman pasti kalau udah punya berbagai kepala, berbagai partner, bayangkan setiap partner di dalam network itu, dalam jaringan itu punya dirutnya masing-masing. Setiap dirut mengejar goal and objektifnya masing-masing gitu ya. Berarti ada berbagai objektif kan, multi objektif, multi kriteria. Tools yang teman-teman sudah pelajari adalah AHP, paling sederhana, Analytical Hierarchy Process. Gitu. Nah, ini pada dasarnya kan pembobotan. Kalau kita punya beberapa kriteria gitu ya, kita bobotkan, bobot total sama dengan 1 gitu. Lalu setiap keputusan kita skor dengan dari segi kriteria A, kriteria B, kriteria C, kita kalikan valuasinya, lalu didapat keputusan optimal. Ada lagi tools lainnya ANP, Analytic Network Process. Kalau AHP itu asumsinya satu kriteria dengan kriteria lain itu independen. Kalau ANP dia mengakomodasi interdependensi. Contohnya gini, teman-teman mau beli mobil pakai AHP karena kriteria kan ada biaya, cost, comfort, sama performance misalnya gitu. Nah, kita bisa aja pakai AHP menilai kita mau mobil yang murah, mau mobil yang cepat, gesit, performance tinggi, dan mau mobil yang nyaman. Dari situ kan itu kriteria kita gunakan. Kita asumsikan independen, makanya pakai AHP. Tapi pada kenyataannya kan nggak independen. Kayak misalnya cost dan performance gitu. Udah jelas performance makin tinggi, cost juga akan makin tinggi gitu. Performance dan comfort juga cenderung nggak independen ya. Karena performance makin tinggi, makin cepat, dia menuntut misalnya rangka bodi yang lebih stabil juga buat comfortnya tetap nyaman gitu. Atau misalnya mobil-mobil dengan torsi besar gitu, mobil SUV, semi truck, itu kan cenderung less comfort. Jadi makanya sebenarnya ada isu interdependensi antar kriteria. Di situ sebetulnya AHP itu oversimplifikasi. Kalau teman-teman mau pakai itu bisa ANP, bisa nanti ada multi objective optimization yang lain gitu. Tergantung kalau misalnya mau tugas akhir di sana, nanti belajar. Pada akhirnya nanti dipilih keputusan optimal itu kalau di multi objective optimization namanya Pareto optimal gitu. Nah, yang dinamakan crucial point di sini mekanisme penilaian pada faktor-faktor yang dipakai. Jadi faktor apa yang untuk dijadikan kriteria itu harus dikaji juga sesuai dengan tiap partner, concern dari tiap partner yang terlibat. Kalau pada slide sebelumnya kita memilih partner gitu kan bicara tentang level strategis. Level strategis itu upper middle management. Sekarang kita bicara tingkat operasional. Operasional itu lower middle. Jadi kalau tingkat strategis nanti ada juga slide membahas ini di belakang ya. Itu ya manajer ke atas sampai di root. Kalau tingkat operasional itu dia
berkaitan dengan shop floor, dengan lantai pabrik gitu. Concernnya beda. Kalau tadi kita bicara kriteria global, bagaimana kita menilai sebuah keputusan dan seterusnya. Kalau kita bicara level operasional itu dia lebih rinci. Jadi dia melihat ya intinya operasional sehari-hari, bagaimana lot pesanan gitu bisa dipenuhi, kita alokasikan dari partner A, partner B, lotnya gimana, bisa nggak disamakan. Ini namanya nanti kita juga belajar batch gitu. Kenapa perlu disamakan atau perlu dibagi dengan baik untuk memudahkan scheduling. Lalu dilihat kriteria biaya pengerjaan yang termurah karena ada setup cost kan. Itu juga harus dilihat. Lalu kapasitas produksi nanti ada hitung-hitungannya, itu juga harus dilihat. Jangan sampai over capacity atau under capacity. Terakhir juga persoalan lain terkait perencanaan produksi. Jadi kita sudah bicara elemen-elemen biaya kalau di sini. Kita bicara tentang lot sizing, setup cost, delivery cost, hingga maximum capacity per partner gitu. Beda dengan kalau level strategis tadi. Oke, kalau masalah kedua ya, perencanaan produksi terdistribusi. Jadi memang ini suatu hal yang berbeda ya, karena kalau kita selama ini belum bicara jaringan produksi strategis, kita masih bicara internal perusahaan, ya pasti kita hanya punya kriteria perusahaan. Tapi lagi-lagi karena kita punya beberapa partner, entitas independen, PT dan CV-nya beda-beda gitu, mereka punya tujuan masing-masing. Nah, tapi menariknya karena kita core kompetensinya sudah saling melengkapi, harusnya ini bukan kompetisi gitu. Kalau ada perusahaan A, B, C di dalam satu network, pencapaian terbaik perusahaan A bukan berarti perusahaan B-nya profitnya akan berkurang gitu. Karena kalau tadi itu namanya kompetisi, zero sum game. Karena kita sudah make sure di awal core kompetensi dari A, B, dan C itu berbeda, pasti mereka logikanya harus bisa mencapai 100% A, 100% B, 100% C, dan juga 100% di jaringan produksi strategis A, B, C tadi gitu. Itu yang diinginkan oleh perencanaan produksi terdistribusi. Kalau kita bicara perencanaan produksi terdistribusi itu, kita selalu mengingat mulai dari hierarki ya. Jadi tentu saja ini berarti kan udah terlihat kalau dari jenis-jenis networknya, kira-kira lebih cocok network yang mana tuh yang ada hierarkinya. Karena kalau network yang nggak ada hierarki seperti operatif network kan berarti sedikit nggak cocok nih permasalahan ini. Gitu. Nah, contohnya gimana gitu? Berarti kan ini balik lagi seperti DRP yang kemarin itu. Jadi teman-teman bisa narik dari ujung paling atas ibaratnya. Kalau DRP nariknya dari konsumen kan. Konsumen punya demand berapa, maka supplier harus mensuplai berapa kan gitu. Ditarik dari hilir ke hulu. Nah, kalau ini si distribusi ini dari top level. Perusahaan itu jangka panjangnya setahun atau lebih pengen produksi berapa. Maka dirinci gitu. Kalau saya mau produksi sekian komputer atau sekian smartphone dalam setahun, maka si partner A ini harus produksi LCD berapa banyak per bulan. Maka si supplier B ini harus produksi microchip berapa banyak dalam sebulan. Nanti di offset lagi bahannya microchip itu apa? Ada tembaga, ada semikonduktor lain gitu misalnya, silikon. Nanti supplier B1 atau B2 gitu ya, yaitu supplier tier 2-nya dari B, dia harus produksi tembaga atau silikon berapa banyak per hari, per minggu. Jadi ada hierarkinya gitu. Mengacu dari mana? Jelas mengacu dari bill of material. Karena kan kelihatan tuh sampai kalau teman-teman breakdown terus, bill of material itu dari part level 0 terus saja ke bawah, pasti akan sampai ke komponen, unsur-unsur dari tiap part, dari tiap subassembly gitu. Berapa persen dia stainless steel, berapa persen dia silikon, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh arsitektur berlapis ya untuk masalah production planning. Kalau gambarnya kurang jelas di ini video, bisa lihat slide masing-masing. Intinya sama, jadi dari top level kiri atas satu 1 year demand forecast gitu, itu di breakdown gitu. Dilihat dari high production planning level, dilihat medium production planning level, low production planning level, hingga shop floor. Jadi dia lihat misalnya dari 1 tahun ketika di top level, di
Berikutnya high production planning level, dia jadi 3 monthly gitu, jadi per quarter. Lalu di breakdown lagi per bulan hingga akhirnya harian di shop floor-nya. Nah, ini makanya akhirnya kalau teman-teman ke pabrik Toyota itu ada Kanban. Jadi bahkan di track tuh produk mesin ini lagi produksi apa gitu ya, lagi melihat alokasi operatornya di mesin nomor berapa, produksi ini dengan output harapan sekian unit per hari. Itu kan jadi per jam bahkan. Untuk ujung-ujungnya kalau ditarik sih mencapai top production planning level. Makanya ini yang disebut terdistribusi. Jadi ada layer-layer hierarki-hierarki itu. Nah, sekarang kita lihat ini ditabelkan ya. Kalau tadi di gambar mungkin kurang jelas. Kita bisa lihat dari top, high, medium, low, hingga shop floor levelnya. Bagaimana mereka berbeda dari segi planning horizon, gitu, time frame-nya, dari segi objektif tujuan, lalu makersnya, dan information yang di-share gitu. Kalau dari top jelas tahun, lalu misalnya dia makers itu corporate agent, group agent, dan informasi yang di-sharing long term demand. Kalau kita bicara high level, udah mulai 3 monthly gitu ya, tiap 3 bulan. Lalu planning objektif itu kita lihat remodulasi ownership among group. Jadi seperti misalnya barang ini akan diproduksi oleh entitas yang mana, partner yang mana gitu. Jadi ada saling inilah cover mengcover. Misalnya perusahaan A akan produksi ini untuk bulan ini sampai ini, nanti dia bulan berikutnya produksi barang yang lain, lalu barang tertentu yang tadi diproduksi perusahaan A akan diproduksi oleh perusahaan B di bulan berikutnya. Jadi ada remodulasi. Di sini makanya ada upaya balancing atau unbalancing level gitu. Lalu melihat apakah ada back order gitu, ownership dari goods-nya dilihat. Kalau kita bicara medium sudah sampai plans itu sebetulnya perencanaan ya, assign perencanaan ke grup yang mana gitu. Udah grup agent atau plan agent. Jadi seperti misalnya kita lihat part apa itu bisa diproduksi oleh termasuk part family mana, lalu misalnya sorry, ini kalau plans ini pabrik bukan rencana. Jadi assign plans to group. Jadi kita assign pabrik mana yang mau memproduksi tadi. Kan sudah misalnya PTA yang akan memproduksi ini untuk 3 bulan pertama, maka pabrik PTA yang mana yang akan memproduksi. Misalnya kalau Toyota ada pabrik di Sunter, ada pabrik di Karawang. Maka dia akan milih tuh yang mana dari 3 bulan pertama yang resource-nya mampu mensuplai. Seperti itu. Nah, kalau low dan shop floor udah bicara real time. Makanya tadi kalau mau kolaborasi, dibilang harus information sharing-nya real time. Berarti apa yang terjadi di shop floor dari PTA itu harus di-share ke PTB juga. Tujuannya apa? Untuk mitigasi. Jadi kalau ada kerusakan hari ini delay produksi 1 hari, berarti kan ada kemungkinan si PTA nggak bisa memenuhi targetnya. Berarti PTB harus siap-siap tuh ancang-ancang untuk mengcover kesalahan PTA tadi gitu. Makanya pentingnya real time itu karena kalau shop floor itu diupdate secara real time. Sementara kalau yang atas-atas, kalau kita cuma bicara cooperation atau even kita cuma bicara koordinasi general, perusahaan ke perusahaan itu hanya bicara high level 3 bulanan. Jadi keterlambatan produksi per hari itu udah tenggelam itu. Di tumpukan kertas sudah nggak kelihatan kalau per 3 bulan. Nah, makanya kalau kolaborasi harus real time gitu. Nah, kalau sekarang kita tadi perencanaan produk terdistribusinya kan masih strategik yang kita bahas dan operasional general. Sekarang kita lebih spesifik. Ini sebetulnya bisa jadi topik-topik tugas akhir juga gitu. Jadi capacity allocation planning untuk medium term itu termasuk salah satu masalah spesifik. Multi-plan scheduling dan joint lot sizing problem. Kenapa dibilang spesifik? Karena sudah menyangkut suatu konteks tertentu dan ini ada model matematisnya kalau teman-teman mau cari. Seperti multi-plan scheduling, kalau dicari di library ITB itu ada beberapa paper yang bahas ini. Beberapa model matematis, empiris, atau even simulasi yang mencoba menyelesaikan masalah ini. Joint lot sizing juga seperti itu. Jadi ini sudah masuknya ranah inilah.
Kalau tadi ranah strategis itu terlalu general, kadang ambil datanya juga susah gitu ya. Kalau ini udah data pabrik kita bermain, sudah problem solvingnya cocok lah dengan S1. Nah, apa yang dinamakan kapasitas medium term gitu, itu kita pertama definisikan per time horizon. Jadi yang tadi saya bilang kalau PTA gitu atau misalnya perusahaan tertentu dia mengalami keterlambatan, maka informasi itu harus di-sharing ke PTB dan dia harus bersiap menutup keterlambatan PTA gitu ya. Misalnya. Berarti di sini kita harus ada memiliki indeks P partner. Jadi selama planning horizon T1, 2 sampai N, kita punya CP, capacity dari partner. C1, C2, C3 itu kapasitas maksimum produksi gitu ya. Nah, dia punya workload dari tiap partner WLP. Nah, kita masih lihat sisa kapasitas tiap partner adalah kapasitas total dikurangi workload gitu kan. SP adalah CP dikurang WLP. Jadi kalau pada waktu tertentu, pada waktu T sama dengan 1 misalnya, C1 sedang mengerjakan WL1. Tiba-tiba terjadi breakdown, mesinnya rusak. Berarti C1 berkurang pada T1 gitu kan. Harusnya dia bisa kapasitas produksi sekian ton per hari. Tiba-tiba karena breakdown, C-nya berkurang. Maka WL-nya, WL1 menjadi kan nggak bisa minus ya. S itu nggak bisa minus sisa kapasitas. Akhirnya WL1 juga berkurang. Di situ berarti ada WL1 yang harus di-cover oleh WL2 pada waktu yang sama gitu. Oleh si partner kedua gitu. Kalau nggak di-cover berarti akan terjadi overload gitu. S1 akan overload karena kurang dari 0 begitu kan. Karena ketika kapasitasnya mesinnya breakdown, WL-nya workload-nya harus tetap dipenuhi, maka dia kurang dari 0 akan jadi overload. Sebaiknya perusahaan yang overload gitu, berarti kapasitasnya kurang dari workload, harus di-cover oleh perusahaan yang underload, yaitu si PTB, andaikan PTB overload. Kalau PTA dan PTB sama-sama overload, kita harus cari PT berikutnya, perusahaan berikutnya, PTC misalnya, dan seterusnya. Ini contoh alokasi kapasitas medium term yang sederhana. Sekarang bayangkan kalau masalah ini punya multi produk, dan kita juga punya misalnya multi plant gitu, pabriknya banyak. Dan kita punya multi resource, jadi ada pekerja mechanical engineer, electrical engineer, operator A, operator B, jenisnya beda-beda. Jadi ini jadi multidimensi, jadi indeksnya nggak cukup P aja, dia harus punya CP, misalnya job I, mesin R, lalu operator S gitu, jadi CIPRS gitu. Jadi multidimensional problemnya. Itu cocok tuh untuk tugas akhir. Nah, kalau kita bicara penyikapan ya analisisnya, sekarang kita harus lihat underload dan overload ini punya biaya kan. Underload kalau dia minus sisa kapasitasnya gitu, berarti ada back order, penalty cost, dia harus cover gitu. Kalau overload, sisa lebih dari 0, berarti kapasitasnya produksinya lebih dari workload gitu ya, ada inventory cost. Makanya akhirnya butuh sebuah alokasi dari terpusat gimana biar yang overload ini disubsidi oleh yang underload. Biar tadi inventory cost-nya hilang, back order cost-nya hilang gitu. Mekanisme ini ya tentu saja nggak akan mungkin memuaskan semua pihak, makanya akhirnya kita pakai tadi ANP atau AHP mencari titik optimalnya mana sih gitu. Kebijakan alokasi apa yang walaupun nggak happy semua, tapi ini the best compromise atau Pareto optimal. Jadi ya tadi memaksimasi profit dari si jaringan itu tanpa menghiraukan gitu ya. Kalau kita menghiraukan maksimasi profit tiap partner itu jelek juga. Jadi memaksimasi profit jaringan produksi strategis sambil memaksimasi fungsi objektif dari tiap partner. Tujuannya seperti itu. Kita lihat kalau tadi ya sudah ada yang overload dan underload, maka harus ada sharing. Sharingnya bisa dari sharing capacity, bisa jadi sharing information macam-macam. Dan penyeimbangannya itu pakai mekanisme negosiasi yang tadi gitu. Karena bisa jadi partner B misalnya yang underload disuruh
subsidi partner A yang overload, belum tentu juga partner B-nya mau gitu. Sekarang kasusnya kayak misalnya ya kadang bukan mau nggak mau, kadang perizinan juga jadi problem. Misalnya kayak kita sekarang APD untuk corona gitu ya, ternyata banyak yang diproduksi di Indonesia, si baju astronot itu, lapisan yang untuk mengobati kalau harus dipakai dokter dan perawat kalau mau kontak dengan pasien corona. Ternyata diproduksi di Indonesia, tapi mereka hanya memiliki izin ekspor. Jadi di saat kita defisit, harga APD harusnya 150.000 per unit sekarang naik jadi 600.000 karena defisit, kita tetap produksi dan tetap ekspor gitu. Karena perizinan kita hanya memperbolehkan ekspor. Bisa jadi si PTB mau-mau aja mensubsidi PTA yang overload, tapi ternyata perizinannya problem. Makanya itu akhirnya ya dicari, kan berarti kalau mau ngurus perizinan ada additional cost gitu kan. Yang tadinya cuma bisa ekspor, kalau kita mau boleh konsumsi dalam negeri kan ada perizinan ngurus ke cukai. Nah sekarang PTA sama PTB bisa negosiasi nggak tuh, misalnya PTB mau menegosiasikan perizinannya jadi biar dia bisa supply ke PTA. Cost untuk ngurus perizinannya mau dibagi dua apa gimana? Itu contohnya kayak gitu. Kan ini masalah-masalah real ya. Jadi kadang kita memang terbentur berbagai masalah perizinan, birokrasi gitu. Jadi itu memang mengekang walaupun niat awalnya kan mengatur persaingan industri ya. Nah, ini contoh-contohnya tadi bisa menggunakan teori permainan atau multi-agent system. Dua-duanya sama memperhitungkan adanya multi kriteria gitu, multi objective decision making juga gitu. Sekarang kita bicara lebih sisprot lagi ya. Jadi kita bicara tentang multi-plan production scheduling. Kalau kita lihat, mungkin masih familiar teman-teman sama framework ini di SCM juga. Jadi bagaimana di ujungnya itu di hilir ada market customer, dia punya assembly plan, lalu ditarik lagi lebih ke hulu punya manufacturing plan, ada raw material supply poin 1, poin 2, poin 3. Jadi seperti itu. Jadi pada akhirnya seperti Toyota gitu, dia punya assembly plan itu di Karawang. Lalu dia punya manufacturing plan untuk engine atau apa itu ada yang di Sunter dan beberapa ada yang di Karawang. Mungkin teman-teman bisa kunjungan industri ke sana ya melihat. Nah, nanti raw materialnya itu disuplai oleh macam-macam gitu. Even bengkel kita di LSP itu pernah supply part untuk motor Suzuki gitu juga pernah itu. Bengkel si Presagenta itu. Nah, makanya di sini ada multi-plan production schedule bagaimana biar semuanya match. Jadi biar nggak ada work in WIP yang menganggur jadi inventory cost gitu. Misalnya manufacturing plan 1 selesai lebih dulu, yang keduanya belum selesai kan nggak bisa diassemble begitu. Jadi makanya ada isu scheduling di sini. Nah, persoalan yang dihadapi ya jelas ya, kita pertama ngalokasiin job atau operasi pada setiap plan. Job mana yang mau dilakukan oleh plan mana. Lalu kita lihat di dalam plannya sendiri ada banyak mesin, operator, atau resource gitu. Jadi kita alokasikan, kita jadwalkan sih operasi ini dikerjakan oleh resource ini atau pada jam berapa, periode apa. Dan ini harus memperhatikan precedence diagram juga untuk melihat sequence. Apakah semua bisa dikerjakan, harus kerjakan serial atau bisa paralel. Nah, ini harus melihat assembly chart-nya atau misalnya si precedence diagram gitu. Oke, jadi kalau masalah spesifik berikutnya adalah joint lot sizing problem. Kondisi-kondisi ini kalau di jaringan produksi strategis ya, itu banyak sekali kayak manufacturer kerjasama dengan supplier atau dengan partner untuk mengirim supply dalam lot tertentu. Nah, mungkin teman-teman udah pernah belajar bedanya batch sama lot ya. Kalau lot itu kan jelas pengiriman gitu ya, delivery atau mungkin penerimaan itu kaitannya dengan lot. Kalau batch itu, nah kalau lot itu jelas setiap treatment terhadap satu lot yang sama itu harus sama persis gitu. Jadi kalau teman-teman lot lot pertama yang sampai ke hari ini gitu dengan lot berikutnya
Bisa jadi berbeda sedikit gitu kan. Nah, tapi kalau dalam satu lot itu harus sama persis treatment yang dilakukan. Tapi kalau kita bicara batch itu dia mengakomodir adanya perbedaan sedikit itu tidak apa-apa. Jadi lot 1 dan lot 2 itu bisa digolongkan dalam satu batch yang sama. Meskipun treatmentnya bisa jadi sama persis, bisa jadi ada perbedaan minor gitu. Nah, kenapa kita menggunakan batch? Itu basically karena kalau kita ngurusin satu lot itu sangat banyak ya. Stock keeping unit atau SKU itu nanti jadi meningkat tajam. Akhirnya makanya daripada kita scheduling dalam lot, akan lebih baik kalau kita scheduling dalam batch. Jadi terdiri dari beberapa lot yang disesuaikan dengan parameter tertentu. Tapi, nah batch-nya itu sendiri tidak harus homogen sama persis treatmentnya. Bisa jadi ada sedikit perubahan dimensi, karena kalau kita produksi hari ini sama produksi berikutnya gitu, hari berikutnya atau produksi minggu depan, kita tidak bisa make sure sama persis gitu parameter yang di set. Misalnya ada perbedaan karena bahan mentah atau bagaimana. Tapi yang kita dapat pastikan adalah perbedaan itu insignifikan. Jadi dia harusnya memberikan value yang sama gitu. Jadi batch itu bisa jadi memiliki parameter produksi yang berbeda sedikit, tapi value dari produk akhir suatu batch itu dijamin sama. Contoh kalau dari kasus obat gitu ya, obat atau makanan atau mungkin teman-teman beli sesuatu, perizinannya itu dilakukan per batch. Jadi kalau ada satu obat yang salah, itu akan dilihat batch yang mana. Ini juga akhirnya berdampak ke joint lot sizing problem. Akhirnya kita lihat gitu bahwa nggak ekonomis kalau kita tiap partner di satu network itu punya lotnya masing-masing. Supplier ngasih lotnya besar, lalu dipecah di PTA, pecah kecil-kecil, lalu PTB tetap mau nerimanya yang besar-besar gitu. Itu jadi lot size-nya beda-beda gitu. Makanya akhirnya perlu sinkronisasi. Sinkronisasinya dari mana? Dari supplier, dari konsumen akhirnya. Dia butuhnya berapa per periode, itu yang akhirnya disinkronisasi. Nah, joint lot sizing ini yang di-consider, kalau teman-teman belajar EOQ dan seterusnya, itu kan melihat biaya inventory, biaya setup dari satu perusahaan. Kalau joint lot sizing problem itu melihat biaya keseluruhan dalam sistem. Kalau teman-teman mau googling gitu ya, cari Joint Economic Lot Sizing atau JELS, itu banyak papernya. Dia melihat efek-efek atau elemen biaya apa saja yang bisa dihasilkan dalam proses supply chain gitu, dalam proses di supply chain dari sebuah production network gitu. Pada akhirnya dilihat gitu ya. Jadi karena dia sudah consider seluruh elemen biaya, dia mencari lot sizing seperti apa gitu ya, atau batch seperti apa yang paling minimal gitu untuk seluruh elemen di dalam network. Jadi kalau dari segi biaya setup produksi di supplier, biaya setup pemesanan di manufacturer, biaya simpan di supplier dan manufacturer, itu semua dipertimbangkan. Nah, akhirnya didapat misalnya lot sizing tertentu yang paling menguntungkan bagi keseluruhan network dan harapannya tidak banyak mengurangi performansi tiap entitas atau tiap partner di dalam network itu gitu. Jadi berikutnya kita bahas tentang information system. Ini adalah faktor utama yang realizing tuh yang mewujudkan. Jadi bukan menyadari tapi mewujudkan terbentuknya kolaboratif manufacturing. Makanya kalau kita pengelompokan lab gitu di TI ITB kan yang mikro gitu ya, yang sangat lantai pabrik kan LSP dan RSKE. Itu sangat mikro gitu ya. Lalu makin ke atas kita bicara LIPSP gitu. Lalu di atasnya lagi POSI dan LSIC karena dia yang udah bicara sistemik makro gitu. Kalau sebuah perusahaan manufaktur mau berkolaborasi ya kuncinya sistem informasi gitu. Karena dia membuka pintu kayak misalnya eh, sebuah kontrol perusahaan kan nggak mungkin gitu ya. PT B misalnya mau kerjasama dengan PT A, dia harus menginspeksi langsung shop floor-nya PT A gitu. Orang karyawan PT A aja belum tentu bisa semuanya akses ke shop floor-nya PT A. Akhirnya kan yang informasi penting dari shop floor-nya PT A diagregasikan ke sistem informasi PT A. Begitu juga dengan PTB. Informasi penting diagregasi ke sistem informasi PTB. Kita cukup koneksi antar dua sistem informasi itu gitu. Ujungnya sih seperti itu. Jadi mulai dari supply chain, design engineering, product life cycle semuanya harusnya
ada modul-modulnya dalam sebuah sistem informasi. Nanti dilihat gitu ya, bagaimana cara integrasinya gitu. Apakah hubungan partnership-nya misalnya sebagai supplier dan buyer gitu ya. Berarti kalau itu memakai sistem e-procurement, pakai sistem informasi. Kalau dia misalnya partnernya satunya distributor dari satunya produsen produk gitu ya, berarti kan dia ada sistem distribusi barang, penyaluran barang. Gitu. Jadi tergantung, tidak semua informasi harus di-sharing tapi sesuai kebutuhan. Nah, utilisasinya tadi menggunakan website, agent teknologi, intelligence system. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, sebuah sistem informasi harusnya mencakup keseluruhan ini gitu. Dari hulu ke hilir nih. Jadi kalau teman-teman praktikum ya, PPST itu kan dari awal sampai akhir kayak gini. Pertama, nge-forecast demand-nya, apakah siklik, konstan, atau linear gitu naik. Lalu terus kita lihat sales order-nya, apakah dari supplier ada penawaran atau tidak gitu. Mempersiapkan penawaran. Lalu kita planning juga gitu. Planning misalnya produksi kita mau berapa banyak, lalu akan ada procurement-nya, berarti di situ pengadaannya kita lihat auction-nya apakah dipenuhi oleh supplier yang mana begitu. Lalu ada juga sisi-sisi proses manufacture atau misalnya mulai dengan engineering dulu, menggambar teknik, mendesain produk hingga akhirnya prototyping, manufacturing full scale. Lalu misalnya ada shipping and invoice dan terakhir account receivable itu menerima uang dari pembayaran dari konsumen. Jadi uang penjualan ya, disimpan di bank. Nah, jadi jelas kalau misalnya berkaitan dengan supplier, berarti ini rada ke hulu nih di sales order management dan procurement. Kalau berkaitan dengan distributor, freight forwarder, atau pengiriman barang antar negara, itu mungkin di shipping and invoice. Kalau misalnya berkaitan dengan keuangan atau penerimaan kas masuk, itu dengan sistem account receivable. Jadi connect dengan bank. Nah, di sini jadinya bank itu tidak perlu connect sampai sales order atau sampai demand planning. Bank cuma perlu connect dengan account receivable. Begitu juga dengan supplier. Supplier nggak perlu connect sampai account receivable. Dia cuma perlu connect di sales order management. Jadi itu akses itu kita batas-batasi. Dan ini juga bisa jadi tidak dalam satu perusahaan. Seperti kalau di Toyota itu demand itu yang generate itu Toyota Astra Motor TAM. Jadi mulai dari forecast demand planning, sales order management itu ranahnya TAM. Lalu production planning dan seterusnya sampai shipping and invoice itu TEMIN, Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Dan terakhir account receivable penjualan masuk lagi ke TAM. Jadi itu contoh bagaimana di breakdown gitu menjadi dua. Makanya kalau teman-teman nanti kerja ya, misalnya ke Toyota itu bisa milih mau TAM atau TEMIN gitu. Dan banyak misalnya anak perusahaan yang lain. Iklimnya juga beda. Kalau TAM itu lebih ke sales gitu. Orang-orangnya lebih jago promosi gitu, sales marketing banget lah. Kalau TEMIN itu yang banyak teknisi, kita banyak bicara pabrik, bicara kompetensi produk dan seterusnya. Ya, jadi ada dua kunci utama kalau keberhasilan sebuah strategic production network. Dia ada soft factor dan hard factor. Kalau soft factor itu kaitannya sama manusianya gitu, sumber daya manusia, HRD gitu. Hard factor tetap berkait dengan organization design dan teknologi. Jadi kayak ya dia lebih, kalau hard factor itu teman-teman bisa dalam setahun bisa memperbarui, beli mesin baru, mendesain organisasi, mendesain head office baru, itu dalam setahun bisa jadi. Tapi kalau soft factor berkaitan sama sumber daya manusia, itu bertahun-tahun membangunnya. Budaya perusahaan, budaya Toyota Production System gitu ya. Lean manufacturing, berpikir misalnya efisiensi, itu lama membangun budaya soft factor. Jadi biasanya memperbaiki soft factor itu jauh lebih lama. Hard factor bisa, kuncinya adalah kalau punya capital pasti hard factor jalan gitu. Nah, jadi misalnya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi soft factor gitu ya. Itu contohnya tadi gitu. Kalau misalnya sebuah strategic production network belum jelas gitu, misalnya objektifnya, dia tentu saja akan berdampak ke soft factor. Contoh misalnya kalau sekarang partnership gitu antara Toyota sama Daihatsu. Mereka bikin Avanza sama Xenia, lalu bikin Agya sama Ayla. Itu kan objektif
objektifnya jelas gitu ya, sharing teknologi, sharing model, walaupun masing-masing ujungnya punya pricing sendiri, cash flow sendiri. Tapi di sini sudah jelas gitu. Bayangkan kalau itu belum jelas. Tiba-tiba misalnya penjualannya Toyota Avanza jauh lebih tinggi daripada Daihatsu Xenia, lalu dinilai menguntungkan satu pihak gitu. Akhirnya ada objektif yang tidak terwakilkan. Bisa jadi dari human resource apa dari segi SDM-nya menjadi tidak termotivasi gitu. Atau ada isu-isu lain gitu. Jadi kalau objektif belum jelas, problem. Contoh lain gitu misalnya ya, saya skip ke different business culture gitu. Kadang ini terjadi kalau kita merging partner perusahaan juga. Misalnya Grab itu dia bermitra dengan Kudo gitu, payment gateway-nya. Lalu Gojek itu dia berpartner dengan Veritrans kalau nggak salah. Nah, itu untuk payment gateway. Teman-teman saya banyak yang kerja di Kudo, kerja di Veritrans gitu. Akhirnya jadi karyawan Gojek, karyawan Grab, dan itu budayanya beda. Nah, sama juga dengan misalnya nasionalisasi blok migas di Riau gitu ya. Chevron gitu, misalnya mau dinasionalisasi jadi Pertamina. Tentu beda budayanya Chevron dan Pertamina. Dari salary mungkin berbeda gitu, dan terus dari iklim juga berbeda gitu. Yang satunya swasta, satunya BUMN. Bisa jadi ada isu itu yang akhirnya dari segi partnership gitu. Ini kalau bicara merging sudah lebih intens ya, tapi kalau partnership mungkin tidak langsung satu kantor kan begitu. Tapi itu juga isu-isu yang perlu dimitigasi oleh HRD-nya. Terus ada budaya ini, taking without giving mentality. Itu mentalitas free riding ya, kalau saya bilang ya. Jadi mengambil tanpa memberi. Contohnya budaya lembur. Jadi awalnya itu perusahaan manufaktur banyak yang memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lembur. Jadi gaji pokoknya cenderung relatif kecil di bawah banking misalnya, tapi lemburnya besar, bisa 300.000 sejam, 400.000 sejam gitu. Makanya hari Sabtu lembur aja itu, 8 jam. Bayangin hari Sabtu aja lembur 8 jam, dapat berapa? 300.000 kali 8, udah 2 juta lebih gitu kan. Nah, tapi akhirnya jadi banyak lembur yang tidak produktif gitu. Karena mereka mengejar lemburnya tapi sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Malah jadinya pekerjaan di hari biasanya nggak terlalu produktif demi biar bisa lembur. Makanya akhirnya sekarang banyak perusahaan manufaktur kayak Toyota juga membatasi lembur harus di ACC oleh senior manager misalnya gitu. Satu divisi maksimum lembur hanya sekian orang man hour per bulan, nggak boleh lebih, dan seterusnya. Dan yang paling krusial juga technical knowledge dan understanding itu kaitannya dengan manusia. Bisa jadi pengadaan mesin, kita sering pengadaan mesin, operatornya belum dilatih. Operatornya sendiri, pengadaan mesinnya gampang ya, 3 bulan selesai, sampai mesinnya datang, operatornya butuh setahun 2 tahun buat belajar, ngulik. Padahal lebih gampang kalau pengadaan mesin sambil pelatihan operator dikursusin. Jadi mesin datang, operator udah siap, langsung running, kan gitu. Nah, kalau kunci keberhasilan dari sisi organisasi ya, ini macam-macam ya. Seperti misalnya kayak cooperation planning itu banyak dilakukan top level. Jadi tidak banyak yang sampai ke bawah sebetulnya gitu. Jadi mereka partnership hanya melihat ya level strategis, tapi operasional day to day sebetulnya nggak match. Itu menjadi problem. Core kompetensi analisis gitu ya, sama specification of structure. Jadi kadang kalau kita partnership dengan orang lain, HR perusahaan kita tuh nggak terlalu ngerti gitu. Si perusahaan lain itu structure, proses, dan cooperation rules-nya itu seperti apa. Kompetensi mereka bisanya apa sih gitu. Dan itu kadang karena mereka nggak ada, ya tadi kan egaliter ya, setara. PTA dan PTB setara. Jadi kalau nggak setara, misalnya PTA lebih tinggi, pasti PTB akan menjelaskan kompetensinya kan ke PTA melapor, layaknya melapor ke atasan. Tapi karena mereka setara, jadi ada unsur tadi gitu. Jadi analisis tidak ada upaya sharing knowledge yang dimulai gitu karena mereka setara. Sebetulnya ada resiko itu. Karena kalau atasan bawahan kan jelas yang bawahan melapor ke atasannya. Lalu juga unclear definition of performance parameter. Jadi kalau internal perusahaan udah jelas ada goal and objective. Dari goal and objective tiap divisi diturunin key performance indikatornya apa. Lalu harus dikejar tahun ini berapa, itu jelas. Nah, tapi kalau sudah berpartnership dalam suatu production network, performance parameternya gimana gitu. Kan jadi susah kita mau ngukur.
seluruh jaringan ini harus memproduksi profit sekian gitu. Kontribusi ini berapa persen perusahaan. Itu kan susah mendefine ya. Lebih gampang per perusahaan. Itu makanya tantangan dari segi organisasi. Kalau tantangan dari sisi teknologi ada beberapa ya, makanya seperti misalnya standarisasinya tidak jelas. Makanya teman-teman belajar Sysbasdat gitu. Standarisasi dari at least platform database-nya sama gitu. Apakah pakai Oracle, Microsoft SQL, MySQL gitu, itu harus standardized. Karena tadi information sharing, kalau formatnya beda, servernya misalnya platformnya beda, ya akan lebih susah sharing gitu. Harus pakai uh, adapter atau misalnya kernel baru untuk nge-convert itu kan dari satu versi platform ke platform lain. Ya tadi juga seperti misalnya teknologi sering tidak fleksibel gitu. Jadi kadang kita penguasaan teknologi kayak misalnya di perusahaan website lah. Kita tender habis itu ternyata kita nggak bisa update gitu. Karena kompetensi maintaining website kita nggak punya. Akhirnya tiap tahun kita harus tender terus pembaharuan website gitu. Akan lebih gampang kalau website itu kita dedikasikan tim kecil gitu. Di dalam perusahaan misalnya berapa orang untuk maintain website. Jadi cukup sekali pengadaan terus mereka memaintain. Daripada tiap tahun kita ya tadi mengorbankan fleksibilitas karena pengennya cepet pengadaan third party dari partner gitu. Itu contoh-contohnya. Jadi ya intinya eh, jaringan produksi strategis akan semakin banyak ya di masa depan. Jadi persaingan tidak lagi antar perusahaan tapi antar jejaring perusahaan. Sudah jelas kalau satu perusahaan lawan perusahaan lain kan tadi jadi mekanisme free market murni gitu. Jadi betul-betul konsumen diuntungkan, perusahaan manufaktur akhirnya banyak yang gulung tikar. Ya ibaratnya kayak tekstil Cina gitu versus tekstil Indonesia. Kalau satu perusahaan lawan satu perusahaan di Cina jelas kita kalah. Untuk mengatasi ini ya kita harus membuat partnership gitu. Production network, beberapa jaringan tekstil digabung dengan misalnya kita sektor hulu dan hilirnya supplier benang sampai dengan pasarnya gitu harus kita gandeng biar kita bisa kuat ngelawan threat dari luar negeri gitu. Nah, pada akhirnya memang jaringan tersebut mempengaruhi terbentuknya jaringan regional yang sama hingga membentuk klaster industri. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari diagram ini ya, kita mulai dari paling atas gitu. Kita dari tadi belajar tentang production network. Kita bicara tentang ya upaya profit aja kan sebetulnya. Jadi kayak mencapai profit gitu ya. Beberapa perusahaan bekerja sama. Nah, nanti itu mulai berevolusi menjadi competence network. Jadi production networknya terminasi dan mencapai dan mendapat impuls gitu dorongan untuk membuat competence network. Akhirnya terbentuk kayak hubungan-hubungan tidak lagi produksi untuk satu barang saja atau satu jasa saja, tapi dari segi kompetensi mereka sudah membentuk jaringan. Oh, kalau kompetensi pengirim barang, kompetensi pembuat stainless steel, kompetensi mesin press itu kayak udah makin terbentuk klasternya masing-masing gitu. Lalu dari competence network terbentuk lagi regional network. Jadi muncul regional development dan competence agglomeration. Dalam satu daerah, aglomerasi itu pembentukan ya. Jadi apa sih? Kalau misalnya sesuatu ya itu agglomerate berarti dia bertambah banyak gitu. Penjamuran atau apa. Nah, intinya jadi kompetensi itu menjadi semakin banyak di satu daerah tertentu. Gitu. Karena misalnya kalau di satu daerah kita bicara misalnya sekarang gampangnya kompetensi network itu kalau rotan lah. Rotan itu produksinya di kerajinan rotan itu di Cirebon. Teman-teman kalau beli rotan pasti dari Cirebon, banyakan sampai ekspor. Anehnya tidak ada sebatang pun rotan tumbuh di Cirebon. Mereka masih impor dari luar Cirebon, termasuk dari Kalimantan. Nah, Kalimantan ini hanya ekspor rotan mentah ke Cirebon gitu, dan pengrajinnya banyakan di Cirebon. Kompetensinya kan jelas di situ. Penghasil rotan mentah dari Kalbar, Kalimantan, pengrajin rotan sampai jadi barang jadi itu di Cirebon. Nah, tapi dari competence network itu akhirnya nanti dari Kalbar muncul juga gitu, regional network. Jangan-jangan muncul pengrajin-pengrajin rotan di Kalbar atau barangkali kayak misalnya
niche market itu muncul. Seperti misalnya kalau kapal tongkang gitu mengirim bahan mentah dari Kalimantan ke Cirebon, rotan mentah, dia balik dari Cirebon kan nggak mungkin kosong kapalnya. Harus diisi sesuatu yang lain. Misalnya akhirnya diisi komoditas tertentu. Biar balik modal dong, nggak mungkin balik kosong. Travel City Trans juga kalau teman-teman cuma nganter Jakarta Bandung baliknya kosong itu nggak nutup. Akhirnya balik ke Kalimantan, udah habis nganter rotan mentah, dia membawa sesuatu gitu misalnya. Nah, komoditas itu yang akhirnya men-trigger aglomerasi kompetensi baru. Jadi dengan adanya niche market yang dibuat dari competence network, itu men-trigger satu region, daerah tertentu, regional, itu memiliki kompetens-kompetens baru. Gitu. Makanya kadang kalau pemerintah gitu ya dipikir-pikir kita ekonominya lesu, ngapain sih bangun jalan, ngapain sih bangun pelabuhan, kiblatnya itu ke arah Cina gitu. Mereka berpikir ya kalaupun memang belum lagi lesu, nggak pertumbuhan ekonomi nggak 6%, kita bangun jalan aja dulu. Toh nanti kalau ada yang mau lewat gitu ya, kendaraan logistik lama-lama juga akan ada komoditas yang ditransportasikan kok gitu. Nanti juga dengan jalan makin bagus, region-region yang kecil gitu ya, bukan ibu kota provinsi, harapannya juga tumbuh juga lama-lama gitu. Seperti itu. Jadi contoh bagaimana regional network akhirnya terbentuk dari awalnya production, competence, dan regional network. Dan ini akhirnya siklus ya, dari regional network dia membentuk kompetens-kompetens baru kan. Tadi di Kalbar tadinya hanya penghasil rotan mentah, bentuk kompetens baru, dan itu akhirnya membentuk atas lagi level 3 lagi, membentuk production network baru gitu, dengan perusahaan-perusahaan baru. Ini yang dinamakan competence based networking gitu. Jadi siklus industri dari segi kompetensi itu seperti ini. Oke, sekian kuliah hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Nanti saat sesi kelas saya akan standby ya di Zoom. Nanti saya sertakan linknya di ketua kelas. Sama akan ada absen. Jadi teman-teman nanti monggo join di Zoom. Lalu kita akan ada absen. Kalau ada diskusi, ada pertanyaan, silahkan saya akan standby ya selama 2 SKS di Zoom itu. Oke, sekian kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.